Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatur Rafiq selaku dosen mata kuliah Auditing 2 dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum memaparkan materi, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan ada siapa saja sih yang di kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Susi Ambarwati, yang kedua Winda Nurul Hasanah, yang ketiga Miftahun Nisa, yang keempat ada saya sendiri yaitu Lola Atwafirah, yang kelima Nina Iswandani, yang keenam Putri Widyaningsih, dan yang terakhir Dewi Atika. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu piutang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok. Apa saja sih? Yang pertama ada piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dengan kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha ini umumnya merupakan jumlah yang material di neraca bila dibandingkan dengan piutang non-usaha. Yang kedua ada piutang non-usaha. Piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, dan lain-lain. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu siklus pendapatan transaksi yang mempengaruhi piutang usaha dan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha yang akan disampaikan oleh Kak Miftahun Nisa. Kepada Kak Miftahun Nisa, saya persilahkan. Siklus pendapatan transaksi yang mempengaruhi piutang usaha. Yang pertama, transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada customer. Jurnalnya yaitu piutang usaha pada pendapatan penjualan. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang usaha. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari debitur. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah kas pada piutang usaha. Yang keempat, transaksi penghapusan piutang. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha. Yang pertama, piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha disajikan di neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang. Yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih atau neto. Yang ketiga, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Yang keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit atau terdapat di dalam kartu piutang pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Yang kelima, jika jumlahnya material, piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Terima kasih untuk pemaparan materinya oleh Kak Miftahun Nisa. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha yang akan disampaikan oleh Kak Winda Nurul Hasanah. Kepada Kak Winda Nurul Hasanah, saya persilahkan. Tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca,
membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca, dan membuktikan kewajaran penyajian dan perlengkapan piutang usaha di neraca. Terima kasih untuk Kak Winda Nur Hasanah yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian substantif dan prosedur audit awal yang akan disampaikan oleh Kak Dewi Atika. Kepada Kak Dewi Atika, saya persilahkan. Pengujian substantif ada 5. Yang pertama yaitu prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi rincian, yang keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, yang kelima verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Prosedur audit awal. 1. Usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutase luar biasa dalam jumlah sumber posting dalam usaha akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian utang ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang keempat, usut posting pendebita akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Kak Dewi Atika. Untuk materi selanjutnya ada prosedur analitik yang akan disampaikan oleh Kak Putri Widyaningsih. Kepada Kak Putri Widyaningsih, saya persilahkan. Prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menentukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Misalnya, rasio tahun lalu, rata rasio industri atau rasio yang dianggarkan. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan 1. Peristiwa atau transaksi yang tidak bisa, 2. Perubahan akuntansi, 3. Perubahan usaha, 4. Fluktuasi acak, 5. Atau salah saji. Terima kasih kepada Kak Putri Widyaningsih yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya ada materi pengujian terhadap akun rinci, penyajian, dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan yang akan dipaparkan oleh Kak Susi Ambarwati. Untuk Kak Susi Ambarwati, saya persilahkan. Auditor melakukan prosedur audit di bawah ini, yang meliputi 1. Periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut, yang berisi A. Periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung, faktor penjualan, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. B. Periksa pengkreditan akun piutang ke dokumen pendukung, bukti gas masuk, memo kredit untuk retur penjualan atau penghapus piutang. Yang kedua yaitu lakukan verifikasi pisah atau cut-off transaksi penjualan dan retur penjualan, yang meliputi A. Periksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. B. Periksa dokumen mendukung berkurangnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama tanggal neraca. C. Lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi penerimaan kas. Penyajian dan pengungkapan
akun dalam laporan keuangan. Bandingkan penyajian piutang usaha dalam penyajian menurut prinsip akuntansi berterima umum yang meliputi 1. Periksa klarifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan tidak lancar. 2. Periksa klarifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan non-usaha. Yang ketiga, tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakkan ke perusahaan anjak piutang, atau dapat disebut dengan factored account receivable. Terima kasih kepada Kak Susi Ambarwati. Untuk yang selanjutnya ada materi tentang pengujian terhadap akun rinci, terus memverifikasi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca, yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir yaitu Kak Nina Iswandani. Untuk Kak Nina Iswandani, saya persilahkan. Dalam pengujian terhadap akun rinci, auditor menempuh prosedur audit berikut ini. 1. Melakukan konfirmasi piutang. 2. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan akun cadangan kerugian piutang usaha yang dibentuk oleh klien. Memverifikasi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Auditor membandingkan penyajian utang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Informasi mengenai hal ini diperoleh auditor dengan cara memeriksa klasifikasi piutang usaha di neraca ke dalam kelompok aktiva tidak lancar, memeriksa surat representasi klien mengenai piutang, memeriksa jawaban konfirmasi bank, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha, memeriksa kecukupan pengungkapan dan akuntansi utang piutang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, pajak piutang. Terima kasih kepada Kak Nina Iswandani yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami, itulah sedikit materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.